Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan pencemaran air tanah dan tanah. Seperti diberitahukan di berita beberapa hari ini, ada pencemaran air tanah di Kediri, kemudian ada pencemaran air tanah di Bogor, dan lain sebagainya. Mestinya ini sangat memprihatinkan, karena pada saat ini air tanah itu sangat dibutuhkan karena posisi musim hujan sudah jarang, termasuk ini sudah kemarau, sehingga air tanah tadi menjadi air bersih yang bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari. Pencemaran ini mestinya sangat merugikan. Nah, kita akan mendiskusikan kenapa pencemaran itu bisa terjadi. Pertama, kita mau melihat siklus air. Ini karena kita semua sudah sering mendengar ini sejak sekolah dulu, bahwa siklus air atau daur air itu bisa dimulai dari mana saja, tapi ini kita mulai dari penguapan, kemudian uap air tadi terbawa oleh angin dan menuju ke gunung, dan akhirnya dia menjadi hujan dan dia mengalir. Mengalir ini ada mengalir di permukaan sebagai air permukaan, air sungai, dan lain sebagainya, juga sebagai air tanah. Yang mau kita tekankan di sini bahwa air tanah maupun air permukaan tadi itu mengalir karena mengikuti topografi, mengikuti kemiringan. Jadi walaupun di air tanah pun dia mengalir, memang ya lebih kecil kecepatannya karena dia melewati dari rongga antar butir, jadi lebih lambat intinya ke sana. Kemudian pencemaran air tanah bagaimana bisa terjadi? Nah, jadi bila ada pembuangan, misalnya ada sampah di daerah satu lereng demikian, sampah biasanya kena hujan dia nanti akan menghasilkan lindi, atau tangki bocor, tandon BBM bocor yang ada di permukaan tanah, maka cairan tersebut akan meresap ke dalam tanah dan akan mencemari air tanah dan akan mengalir mengikuti arah aliran air tanah tersebut. Dan selama perjalanan ini itu otomatis tanah itu tercemari juga karena dia terkena oleh limbah itu tadi. Perhatikan arah aliran ini, jadi arah sebelum ada limbah dia mengalir seperti biasa. Sumur-sumur penduduk tidak masalah. Tapi begitu ada pembuangan limbah, maka dimulailah pencemaran itu. Sumur penduduk mulai tercemar, terus karena dia ada di situ terus-menerus, maka dia akan mengalir sampai jauh. Sampai nanti bisa mempengaruhi kalau ada sumber air permukaan yang lain, dan atau bisa masuk ke sungai, dia akan mencemari seperti itu. Jadi kalau dilihat dalam bentuk peta, dia mengalir bentuk seperti ini. Polanya seperti ini. Demikian juga kalau untuk pencemaran BBM ini agak sedikit berbeda. Karena apa? Karena BBM itu berat jenisnya lebih kecil dari air. Sehingga dia relatif pencemarannya hanya di permukaan seperti ini. Jadi ada yang mengalir di permukaan seperti ini, dan ini mengalir ke sana. Jadi ada yang ringan, ada yang berat seperti ini. Arahnya mengikuti arah aliran itu. Ini gambaran ini hanya menunjukkan bahwa minyak itu pun mengalir di antara butir tanah, seperti itu. Nanti kalau ini mengental, ini bisa menutup butiran itu. Nah, kita mau mencoba groundwater pollutant. Sumber polusi itu dari mana? Semua bisa dilihat dari sini, ada sekitar 10. Jadi limbah rumah tangga, pestisida, limbah radioaktif yang bocor, pupuk kimia, limbah tambang, BAB terbuka, jadi biasanya di kebun-kebun, kemudian kimia alam, septic tank bocor, air got, dan limpahan minyak ataupun tangki bocor. Jadi bisa banyak penyebabnya, yang semuanya masuk ke aquifer, tempat air tadi. Nah, kita bisa melakukan suatu kajian sederhana, misalnya untuk melihat tadi. Jadi kita misalnya suatu survei di suatu daerah, di sana banyak sekali sumur-sumur penduduk, jadi biasa dilihat nih, sumurnya yang kita contohkan di sini ada 13.
Jadi terus kita lihat di bawah itu ada air tanah, air sumur itu sendiri. Nah, dia mempunyai arah aliran seperti ini. Jadi kedalamannya jelas, tapi dia mempunyai arah aliran. Kenapa demikian? Karena dia termasuk limbah yang terbarukan karena airnya mengalir terus. Jadi ini titik-titik tersebut merupakan lokasi sumur penduduk dan ada sungai. Ini contohnya ada sungai. Arah anak panah menunjukkan arah aliran. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan kalau pertama mestinya setiap daerah harus melakukan. Jadi membuat peta muka air tanah dan arah aliran. Jadi pertama kita bisa mengidentifikasi sumur-sumur dan catat lokasi koordinatnya sumur-sumur ini. Kemudian plotkan lokasi sumur-sumur tersebut pada peta Google dan kita bisa cari elevasinya dari Google tadi. Kemudian yang ketiga, ukur kedalaman sumur dan elevasi muka air tanah. Elevasi muka air tanah ini di elevasi setempat dikurangi kedalaman sumur. Dan kita plotkan pada peta ini lokasi muka air tanah dan elevasi muka air tanah itu berarti elevasi terhadap muka air laut. Jadi ini titik-titik ini semua sudah kita ketahui elevasinya. Kemudian kita buat kontur. Dari kontur inilah kita bisa membuat arah aliran. Jadi ini 25 meter, 24 meter arahnya demikian. Polanya seperti ini. Jadi ini arah alirannya demikian. Jadi kalau ada misalnya ini ada penempatan tandon. Jadi ada tandon BBM ini boleh siapa saja bisa menempatkan di satu tempat. Tapi memang itu berdasarkan kebutuhan. Jadi tandon BBM itu ada di sini. Nah, kemudian umumnya tandon dilengkapi dengan sumur pantau agar bisa segera diketahui bila bocor. Nah, tandon BBM bocor itu bisa banyak sebab, bisa karena bahan yang dipakai, konstruksinya, atau ada sesuatu yang lain, atau mungkin ada faktor alam. Maka dia bisa bocor. Jadi ini tandon, ini seumpama tandon ini bocor. Jadi kalau tandon ini bocor, maka kita bisa melihat pola penyebarannya. Jadi BBM-nya akan mengalir mengikuti arah aliran air tanah seperti ini. Terus ada yang oranye, ini merah, ini yang tercemar berat, dan ini yang tercemar ringan, sedang. Ini air mengalir seperti ini. Jadi sering orang, oh ini sumurku nggak tercemar, karena memang dia di luar aliran itu sendiri. Jadi misalnya S2, S3, S5, S11, S10, otomatis dia tidak tercemar karena di luar dari pola persebarannya ini. Nah, jadi demikian. Terus kalau kita buat penampangnya kira-kira seperti ini. Jadi ini tandon, ini arah alirannya. Jadi karena tadi berat jenisnya lebih ringan, maka dia hanya di permukaan saja. Jadi seperti ini. Dan ini contoh misalnya butirannya nanti dia bisa terpenuhi oleh minyak itu sendiri. Jadi pencemaran minyak ke tanah meskipun dengan konsentrasi hidrokarbon yang rendah dapat menyebabkan turunnya kualitas air tanah. Selain itu, penyerapan air ke dalam tanah juga terhalang oleh minyak. Tumpahan minyak akan mempengaruhi konsentrasi fosfor tanah dan meningkatkan pH tanah, sehingga tanah menjadi basah. Jadi pada jangka panjang maka tanah ini tidak cocok untuk ditanami. Dan mestinya ini karena sumur tadi dipakai untuk penduduk, maka ini bisa berisiko karena pencemaran tadi terhadap manusia itu sendiri. Mungkin demikian dari saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.